Ada orang yang tidak hirau terhadap itu. Padahal mimpi buruk di dalam hidup itu sebagai pertanda jiwa kita sedang menderita. Kenapa begitu? Nah, secara spiritual saya bisa jelaskan seperti ini. Ruh itu ya ada 3 unsur. Unsur yang pertama yang disebut dengan Nurullah. Unsur yang kedua disebut dengan Nur Muhammad. Dan unsur yang ketiga yang disebut dengan Nur Insan. Nur Insan itulah yang disebut dengan jiwa, diri sejati kita. Nah, pembimbing jiwa itu ada 2. Yang pertama Nur Muhammad, Rasulullah sejati bagi jiwa. Yang kedua adalah Nurullah sebagai sumbernya. Ada seorang ilmuwan fisika namanya Gary Zukav mengumpamakan. Nah, tetapi belajar dari alam, kita akan mendapatkan kebijaksanaan yang dalam. Karena sudut pandang terhadap kejahatan sebagai ketiadaan cahaya akan mengubah kita tentang pilihan-pilihan yang harus kita ambil dalam tindakan dan kata-kata kita. Pertanyaan yang paling dasar dari kita sekarang ini adalah, apakah kita dalam hidup ini sedang berkontribusi untuk menambah kegelapan, atau malah justru dalam hidup ini kita justru bisa menghilangkan kegelapan dengan cara menghadirkan cahaya. Nah, disinilah kita nanti akan memilih pilihan-pilihan yang cerdas untuk tindakan kita, untuk kata-kata kita, untuk pikiran kita yang kita pilih, agar yang kita pilih itu adalah pikiran, kata-kata, dan tindakan yang menghadirkan cahaya. Sudah menjadi sebuah kebiasaan. Barangkali kalau kita ditanya sekarang, kalau diberitakan ada seseorang melakukan kejahatan, biasanya apa reaksi kita? Reaksi kita yang pertama biasanya kita sangat benci pada orang yang melakukan kejahatan. Dan kita menganggap kebencian pada orang yang kita sebut jahat itu adalah lumrah. Karena selama ini lingkungan mengajarkan kita seperti itu. Bahkan ketika kita menyayangi orang yang melakukan kejahatan, mungkin kita akan dilawan oleh orang-orang yang dari sejak awal sudah benci kepada orang yang disebut dengan jahat. Biasanya kalau ada kejahatan, aparat keamanan biasanya menangkap orang jahat. Lalu orang itu dipenjarakan. Mari kita lihat, yang dipenjarakan itu orangnya atau kejahatannya. Sesungguhnya yang sedang dipenjarakan itu kan orangnya. Kejahatannya tidak pernah diurus. Kalau kejahatan itu ketiadaan cahaya, mengurus kejahatan yang paling baik adalah menghadirkan cahaya. Dan menghadirkan cahaya dalam prakteknya adalah menghadirkan cinta dan kasih. Pernahkah kita merasa kasihan pada orang-orang yang jahat? Pernahkah kita merasa kasihan dan ingin menolong pada orang-orang yang menyakiti kita dan menjahati kita? Mungkin ini dianggap sesuatu yang aneh. Tetapi dari konteks memahami kejahatan sebagai ketiadaan cahaya, sesungguhnya menimbulkan cinta dan kasih kepada orang yang sedang melakukan kejahatan. Dipahami bahwa dia sedang ketiadaan cahaya, maka kita akan berkontribusi untuk membebaskan kejahatan. Membenci kejahatan saja, kita sudah menambah kejahatan itu. Apalagi ketika kita melakukan kejahatan itu sendiri. Dan kita telah berkontribusi menambah gelapnya semesta ini. Ilustrasi yang saya sampaikan ini semoga memudahkan kita untuk menyelami topik kita hari ini. Jadi kalau kita mendengarkan lirik lagu yang tadi disampaikan, ada kata-kata yang sangat luar biasa. Asup kanu eusi, pinuh loba kubodo. Kalau kita memasuki dimensi yang krodit, yang berisik, yang ada di situ apa? Yang ada di situ adalah kebodohan. Orang yang merasa di otaknya banyak ilmu sedang mengalirkan aliran pengetahuan ke dalam dirinya. Yang terjadi, dia merasa jadi orang yang benar sendiri. Dan kalau sudah merasa sebagai orang yang paling benar sendiri, berikutnya apa? Biasanya dia melakukan proses penghakiman. Dan siapapun orang yang merasa dirinya menjadi hakim, pasti sedang merasa dirinya paling benar. Dan kalau sudah merasa dirinya paling benar, akan tertutup terhadap kebenaran dari siapapun. Dan disitulah sesungguhnya kita sedang memasuki dimensi kegelapan. Asup kanu eusi pinuh loba kubodo. Nu jauh di teang, nu deket di tambelar. Akibatnya kita sering terjerembab dalam kesalahan mencari. Yang jauh dicari, yang dekat selalu saja diabaikan. Saya sering mengatakan, banyak di antara kita yang sering tidak sadar, Tuhan yang gaib dicari kemanapun. Tetapi Tuhan yang nyata di depan mata diabaikan. Bahkan Tuhan yang nyata di depan mata mungkin juga dicampakkan.
Berulang kali saya sering mengatakan dalam Asmaul Husna, Allah menamakan dirinya Ad-Dohir Al-Batin. Dia yang dohir, dia yang batin. Bukankah semua perwujudan yang nyata di realitas fisik ini sebagai sebuah pikiran dari realitas non-fisik? Bukankah semua yang berwujud nyata ini sebagai bagian dari cara dia untuk mengenalkan dirinya? Sekali lagi saya mengatakan sebuah diskusi yang sangat luar biasa, diulang-ulang di setiap pencerahan saya. Aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan semesta ini agar semesta ini menjadi sarana untuk mengenali aku. Lalu Allah menyatakan di Quran, aku meliputi langit, meliputi timur dan barat. Dan kemanapun kamu malingkan wajahmu, di situ kau akan dapati aku. Sudahkah kita mendapati dia kemanapun kita memalingkan wajah? Sudahkah kita melihat dia kemanapun kita memalingkan wajah? Yang dohir adalah dia, yang batin adalah dia. Sudahkah kesadaran itu menjadi mental kita? Menjadi aliran darah kita? Inilah yang menjadi topik kita hari ini. Makanya lirik lagu yang dinyanyikan tadi judulnya Sang Hyang Wening. Kita akan memasuki Sang Hyang Wening. Diri sejati kita yang bening, yang hening. Karena alam semesta ini juga belum ada dulu. Yang ada cuma keheningan, yang ada cuma kekosongan. Nu jauh di teang, nu deket di tambelar. Yang jauh dicari-cari, yang dekat dilupakan. Sedangkan Allah sudah ngasih alamat kepada kita. Aku bersamamu, aku bersamamu. Bahkan aku lebih dekat kepadamu, melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Alamat yang sudah disampaikan Allah begitu jelas kepada kita. Tapi pernahkah kita sadar bahwa sesungguhnya tubuh kita merupakan kitab suci tertua yang ditulis dia dengan tangannya sendiri. Kalau tubuh ini adalah kitab suci tertua yang ditulis dia dengan tangannya sendiri. Kalau tubuh ini adalah kitab suci, sesungguhnya dalam tubuh ini banyak sekali tanda-tanda yang dapat kita baca untuk mengantarkan kita kepada dia. Nyiar kanu jauh, padahal diri aya laku. Indi telu mampah, cicingku menengna. Mencari ke tempat yang jauh, sementara yang dekat tidak pernah diabaikan. Bagaimana caranya untuk meniti kepada yang dekat? Indit telu mampah, pergi tetapi tidak melangkah. Diam bukan sekedar diam. Inilah sesungguhnya ajaran para leluhur kita di Nusantara yang barangkali hari ini sudah kita lupakan. Panon tong kasalah tenjo, mata jangan salah memandang. Soca ulah kasamar dele. Penglihatan ini jangan sampai samar dalam melihat. Diajar nempok kanu eueuh. Kita harus belajar melihat sesuatu yang kita sebut tidak ada. Saya kasih ilustrasi dari sisi sains. Kalau di tangan saya sekarang menggunakan mata ini yang terbatas, saya bertanya pada diri saya, ada apa sih di tangan saya? Pasti mengatakan tidak ada apa-apa. Apalagi ketika saya sudah mencuci tangan saya menggunakan sabun barangkali, yang paling mahal sekalipun. Dan saya akan mengatakan di tangan saya tidak ada apa-apa. Kenapa saya mengatakan tidak ada apa-apa? Karena mata saya terbatas, tidak mampu melihat yang kecil di tangan saya. Tetapi ketika manusia sudah mampu menciptakan mikroskop, kata-kata di tangan saya tidak ada apa-apa akan berubah. Ternyata di tangan saya banyak sekali bakteri. Kenapa? Karena melihat dengan bantuan mikroskop. Ternyata di tangan saya banyak sekali ya binatang-binatang yang berbahaya yang sebelumnya saya katakan tidak ada. Kenapa? Karena kita sudah menemukan alat untuk melihatnya. Melihat sesuatu yang sebelumnya disebut tidak ada. Jadi jangan katakan sesuatu tidak ada di tangan kita. Siapa tahu kata-kata tidak ada sesungguhnya karena keterbatasan mata kita. Sama seperti kita melihat ruang kosong ini, pasti kita akan mengatakan tidak ada apa-apa. Padahal di ruang kosong ini ada udara. Di balik udara ada berbagai macam atom. Gas, ada nitrogen, ada oksigen, ada metan, ada karbon dioksida, ada karbon monoksida. Banyak sekali berbagai macam gas. Kalau dilihat dengan mikroskop, apalagi dibesarkan sejuta kali, mungkin kita kaget. Karena apa? Ternyata sesuatu yang disebut dengan ruang kosong oleh kita, sesungguhnya tidak benar-benar kosong. Karena mata kita masih terbatas. Itu sebabnya Allah mengajak kita untuk mempertajam penglihatan kita ke dalam. Karena Allah sudah menciptakan dua mata. Satu mata lahir yang terbatas. Dua mata batin, mata jiwa, mata ruh, apapun namanya. Menjadi tidak penting. Yang penting kita tahu cara menggunakannya. Itu sebabnya panon tong salah, tong kasalah tenjo. Soca ulah samar dele. Diajar nempok kanu eueuh.
belajar melihat sesuatu yang oleh kita disebut tidak ada. Kalau kita ditanya sekarang, apakah kursi yang ada di ruangan ini ada? Pasti kita akan mengatakan ada. Kalau kita mengatakan Allah itu ada atau maha ada, pasti kita akan menjawab Allah itu bukan ada, tapi Allah itu maha ada. Kalau kursi saja kita bilang ada, yang ada saja kelihatan, apalagi yang maha ada. Bagaimana mungkin dia tidak kelihatan? Kata-kata tidak melihat sesungguhnya karena kita sedang menggunakan mata yang terbatas. Begitu kita menggunakan mata yang tanpa batas, mungkin kita akan kaget. Karena semesta ini yang disebut dengan ruang kosong. Tidak ada ruang kosong. Karena di balik semua kekosongan, dialah satu-satunya. Itu sebabnya ada seorang ahli fisika yang membahas spiritualitas. Beliau mengatakan yang namanya ruh itu sesungguhnya adalah medan gaya. Karena ruh itu meliputi semesta ini, meliputi seluruh ruang kosong. Dan setiap ruang kosong, kalau diisi dengan ruh, maka dia akan memperoleh kehidupan. Tubuh kita juga di ruang kosong. Ketika ruh ditiupkan ke dalam diri kita, ada medan gaya dalam diri kita. Sehingga tangan saya bisa bergerak, mata saya bisa melihat, telinga saya bisa mendengar, dan saya bisa berjalan, beraktivitas. Karena apa? Ada sang kehidupan yang sudah dihadirkan di dalam diri kita. Nyumput bunyi di Nucaang, bersembunyi di tempat terang. Sang Hyang Wening, cahaya sajati. Sang Hyang Bening, itulah cahaya sejati. Jadi sesungguhnya lirik lagu tadi, ujung pangkalnya sedang cerita cahaya. Jadi kembali lagi pada topik kita tadi. Cahaya yang meliputi semesta ini yang disebut dengan cahaya putih. Isinya adalah spektrum warna. Baik, kalau kita sekarang melanjutkan pembicaraan ini, sekali lagi saya ulang, putih selalu dikaitkan dengan kemurnian, putih selalu dikaitkan dengan kebaikan, putih selalu dikaitkan dengan kebenaran, putih selalu dikaitkan dengan Tuhan, putih selalu dikaitkan dengan malaikat, putih selalu dikaitkan dengan surga. Itu sebabnya, begitu kita meniti ke dalam diri, belajar mensucikan jiwa kita, belajar mensucikan diri kita, jangan heran kalau dalam perjalanan proses penyucian itu, kita mimpi ketemu dengan orang berjubah putih. Kita mimpi ketemu orang bercahaya, wajahnya putih. Makanya di Quran banyak sekali cerita tentang wajah-wajah putih berseri. Dan di Quran juga banyak cerita tentang wajah-wajah muram hitam. Gambaran tentang apa itu sesungguhnya? Wajah putih berseri adalah simbolik terhadap orang-orang yang sudah berhasil melepaskan segala kotoran. Sedangkan wajah hitam legam, muram, melambangkan sesuatu yang berhubungan dengan keburukan dan kejahatan. Oleh karena itu jangan heran ya, kalau kita melihat orang pergi haji menggunakan kain umroh, ya, yang namanya kain ihram. Kain ihram tidak ada yang berwarna coklat. Kain ihram tidak ada yang berwarna hitam. Kain ihram dipilih warnanya putih. Dan yang pakai kain ihram adalah laki-laki. Karena laki-laki melambangkan dimensi spiritual. Laki-laki melambangkan dimensi rohani. Jadi yang namanya ruh itu, ya, itu yang bisa dibersihkan. Nah, ruh yang terkoyak kemudian menjadi jiwa. Itulah yang sedang merana. Makanya dalam Quran, ruh dengan jiwa dibedakan. Ruh dengan jiwa dibedakan. Ada yang mempersamakan ruh dengan jiwa itu karena belum dalam saja memahaminya. Ruh dengan jiwa sesuatu yang berbeda. Jiwa di Quran disebutnya nafs. Sedangkan ruh, ruh saja. Yang pertama Allah tiupkan ke dalam diri kita, itu bukan jiwa, ruh. Ketika ruh itu salah, ya, memerankan tugasnya di dalam tubuh ini, maka ruh itu akan terkoyak dan akan jatuh. Ruh yang jatuh dan terkoyak, itu yang disebut dengan jiwa. Itu sebabnya beruntunglah mereka yang mampu mengevolusikan kembali jiwa sehingga menjadi ruh yang utuh. Itulah sesungguhnya tugas kita di semesta ini. Mengevolusikan jiwa. Makanya supaya jiwa berevolusi, makanya jiwa itu berkarya di tubuh ini. Berinteraksi di semesta ini. Dan untuk memasuki realitas non-fisik, kita perlu realitas fisik. Maka kita berinteraksi dengan segala macam realitas fisik, sesungguhnya untuk menjangkau realitas non-fisik. Nah inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Jadi putih sekali lagi merupakan sumber energi positif. Dan putih sering disebut dengan sumber energi protektif. Kenapa disebut sumber energi protektif? Coba kita lihat yang sederhana saja. Orang yang penuh cinta kasih ketika menggendong anak kecil, biasanya anak merasa nyaman. Tapi ketika anak itu digendong oleh orang yang mohon maaf, penuh dengan kemarahan, cinta kasih di dalam dirinya kurang, apa yang terjadi? Mungkin anak itu dalam gendongan tidak nyaman. Dia akan menangis. Itu sederhana sekali. Kelihatan itu merupakan sebuah hal yang sederhana. Tetapi itu bisa dijadikan sebagai alat ukur. Makanya kalau kita datang di sebuah tempat, semua orang di tempat itu merasakan kenyamanan atas kehadiran kita. Berarti
frekuensi cinta kasih kita kalau menurut orang-orang sains itu sudah di atas 600 atau 700 Hz. Makanya energi cinta kasih ini merupakan ya energi yang paling ditakuti oleh orang-orang yang sedang mengidap penyakit kanker. Ternyata sel kanker sangat takut dengan energi cinta kasih. Sel kanker itu sangat takut dengan energi cinta kasih. Ada sebuah cerita yang sangat menarik. Ada seorang miliarder yang sangat kaya raya. Dan suatu saat ketika dia melakukan medical check up, saking santainya, ternyata ada hal yang mengejutkan. Dokter mengatakan, Anda telah mengidap penyakit kanker. Dan ternyata kankernya itu adalah kanker otak yang sudah menyebar ke seluruh bagian otaknya. Sudah stadium lanjut. Dan dokter mengatakan umur Anda diperkirakan hanya bertahan sekitar 3 bulan. Karena dokter memprediksi proses pembelahan sel kanker dalam waktu 3 bulan itu sudah cukup ya untuk menyelimuti seluruh bagian dari otaknya. Sehingga fungsi saraf, fungsi otak akan berhenti. Dan dokter mengatakan seperti itu. Lalu dia mulai menghitung berapa banyak kekayaan yang dimilikinya. Ketika dia menghitung berapa banyak kekayaan yang dimilikinya, kemudian dia memutuskan, dalam waktu 3 bulan ini tidak mungkin saya menghabiskan seluruh kekayaan saya. Kalau piknik setiap hari, kemudian tinggal di restoran, di hotel-hotel yang mewah, pergi ke tempat-tempat yang mahal, kemudian belanja sesuka hati, tidak akan habis hartanya. Lalu dia memutuskan yang sebaliknya. Dia memutuskan untuk membagikan seluruh hartanya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Hari pertama, dia mulai mengambil uang dan membagikan hartanya. Hari kedua, hari ketiga, dan ternyata apa yang dirasakan oleh dia? Saat dia membagikan hartanya pada orang yang susah, dia melihat senyuman pada orang itu, melihat kebahagiaan pada orang itu. Apa yang terjadi? Ternyata dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa di dalam dirinya. Hari kedua, semakin banyak yang dia bagi, semakin banyak dia melihat kebahagiaan pada diri orang lain. Ternyata apa yang terjadi? Semakin bahagia dia. Secara kimia tubuh, sesungguhnya dia sedang mengundang serotonin, endorfin, ya, zat-zat kimia yang membahagiakan, yang kemudian meningkatkan daya imunitas tubuh. Ternyata daya imunitas tubuhnya secara tidak disadari bertambah terus. Dalam waktu 3 bulan, setelah dia terus-menerus membahagiakan begitu banyak orang, apa yang terjadi? Begitu dicek kembali, ternyata sel kanker di otaknya sudah tidak ada lagi. Sesungguhnya ketika dia membagikan hartanya, dia tidak bertransaksi. Bukan membagikan harta untuk menyembuhkan. Dengan keikhlasan, dengan keriduan, membagi saja. Dia hanya melihat kebahagiaan pada masing-masing orang yang dia bahagiakan. Ternyata kebahagiaan dia yang memberi jauh melampaui yang diberi. Apa yang terjadi? Kebahagiaan itu telah menyembuhkan dirinya sendiri. Ini adalah cerita nyata yang bisa kita tiru. Jadi kalau penyakit di dalam tubuh kita tidak sembuh-sembuh, barangkali perlu dikoreksi. Karena ternyata penyakit itu bisa disembuhkan dengan jalan mengubah pikiran dan perasaan kita. Kalau pikiran dan perasaan kita tetap pesimis, tidak memiliki keinginan untuk sembuh, sekalipun diobati dengan obat yang paling mahal sekalipun, mungkin menjadi lambat untuk sembuh. Itu yang disebut dengan fenomena placebo dalam dunia kedokteran. Jadi sekali lagi, putih merupakan sumber energi positif. Putih merupakan sumber energi protektif. Makanya orang-orang yang putih, orang-orang yang penuh cinta kasih, biasanya selalu didatangi karena apa? Merasa kalau datang sama dia, ada perlindungan. Kata-katanya bijak, kalau didatangi menyenangkan, frekuensi cinta kasihnya melampaui 700, mungkin di atas 1000. Apa yang terjadi? Ada kenyamanan, ada kenyamanan. Itu sebabnya kita jangan buru-buru mengatakan kita ini sudah mencapai tingkat spiritual apa. Karena kita perlu mengujinya. Kalau orang-orang yang didatangi oleh kita merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita, jangan buru-buru mengklaim bahwa diri kita sudah mencapai tingkatan tertentu. Perlu ada yang dikoreksi barangkali ke dalam. Saya pastikan, sebanyak apapun ritual ibadah yang kita lakukan, kalau tanpa kesadaran, tanpa ilmu, saya yakin tidak akan pernah mengevolusikan jiwa kita yang terkoyak tadi, sehingga menjadi jiwa yang utuh kembali, yang disebut dengan ruh. Lalu hitam apa? Hitam itu selalu dikaitkan dengan keburukan. Hitam selalu dikaitkan dengan kejahatan, kerusakan, keputusasaan, kemarahan, kemurkaan, ketiadaan cinta, ketiadaan belas kasih, ketiadaan ampunan, neraka atau iblis. Dan hitam selalu melambangkan ketiadaan cahaya. Dan hitam selalu melambangkan penderitaan jiwa. Itu sebabnya mohon maaf ya, kalau kita dalam hidup pikirannya sembrono, kata-katanya sembrono, tindakannya sembrono, pasti yang pertama kita akan rasakan ketika kita tidur, pasti kita akan mimpi dengan mimpi yang buruk.
Mungkin ada orang yang tidak hirau terhadap itu. Padahal mimpi buruk di dalam hidup itu sebagai pertanda jiwa kita sedang menderita. Kenapa begitu? Nah, secara spiritual saya bisa jelaskan seperti ini. Ruh itu ya ada 3 unsur. Unsur yang pertama yang disebut dengan Nurullah. Unsur yang kedua disebut dengan Nur Muhammad. Dan unsur yang ketiga yang disebut dengan Nur Insan. Nur Insan itulah yang disebut dengan jiwa, diri sejati kita. Nah, pembimbing jiwa itu ada 2. Yang pertama Nur Muhammad, Rasulullah sejati bagi jiwa. Yang kedua adalah Nurullah sebagai sumbernya. Ada seorang ilmuwan fisika namanya Gary Zukav, mengumpamakan yang 3 itu dengan cangkir, galon, dan tangki. Cangkir kan selalu mendapatkan air dari galon. Dan galon mendapatkan air dari tangki. Jadi ketika cangkir ini mengakses galon dan tangki, maka cangkir selalu akan mendapatkan air. Oleh karena itu, ya, jiwa yang tidak pernah mengakses, ya, diri yang bagian tinggi yang lebih tinggi dan ruhnya, biasanya jiwa itu akan menjadi kering. Dan itulah yang disebut dengan jiwa yang sedang dalam penderitaan. Orang-orang yang sudah sembuh jiwanya, biasanya dalam hidupnya menjadi sangat mudah. Karena apa? Dia bisa melihat kesempurnaan adalah segala sesuatu yang terjadi apa adanya. Jadi dia melihat kehidupan ini sebagai kesempurnaan. Kenapa? Dia melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan apa adanya. Sesederhana itu? Yes, memang sesederhana itu. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, oleh karena itu ada 2 bagian dari jiwa. Ada jiwa yang tidak utuh, ada jiwa yang utuh. Jiwa yang tidak utuh hidup dalam keadaan terkoyak. Itu sebabnya orang yang jiwanya, ya, tidak dapat cahaya dari ruhnya, lalu mengabaikan bimbingan dari Nur Muhammad, Rasulullah sejati yang ada dalam dirinya, biasanya jiwa itu akan mudah jatuh. Mengalami keputusasaan, mengalami kemarahan. Ya. Nah, beda dengan jiwa yang utuh. Kalau jiwa yang utuh hidup dalam keadaan tidak terkoyak, sebagaimana yang diwakili oleh sinar putih. Baik, sekali lagi, apa itu sinar putih? Sinar putih di dalamnya adalah integrasi dari 7 warna. 7 warna sering disebut dengan spektrum warna. Sekarang kita lihat spektrum kehidupan. Bukankah di semesta ini ada berbagai macam keyakinan? Berarti ada spektrum keyakinan? Ada. Bukankah di semesta ini ada berbagai macam bahasa? Bukankah ada spektrum bahasa? Ada. Bukankah di semesta ini ada berbagai macam negara yang dihuni oleh berbagai macam bangsa? Berarti ada spektrum bangsa? Ada. Bukankah setiap bangsa punya budaya dan adat istiadat? Berarti di semesta ini ada spektrum adat istiadat? Ada spektrum budaya? Ada. Bukankah di semesta ini ada berbagai macam jenis, ya, warna kulit manusia? Ada spektrum warna kulit? Ada. Orang yang sudah putih, yang sudah mencapai kemurnian dalam jiwanya yang sudah utuh, dia sudah bisa menerima semua spektrum itu apa adanya. Itulah kesempurnaan. Itu sebabnya orang yang sudah mencapai putih, yang sudah mencapai kemurnian, sudah tidak tersentuh. Karena apa? Karena dia sudah bisa menerima semua keadaan sempurna apa adanya. Nah, inilah sesungguhnya, ya, kalau kita saksikan, ya, para leluhur kita yang sudah mencapai kearifan, yang sudah mencapai kebijaksanaan, biasanya jarang mereka itu menghakimi. Jarang mereka itu menilai benar salah. Mereka hanya bisa tersenyum saja melihat semua keadaan. Bukan berarti fasib. Bukan berarti fasib. Karena cinta kasih dalam dirinya sudah berkembang. Berbeda dengan orang-orang yang reaktif. Yang seluruh warna yang 7 itu belum menyatu. Merah menjadi berbeda dengan hijau. Hijau menjadi berbeda dengan biru. Biru menjadi berbeda dengan ungu. Lalu dianggap 7 warna itu bukan satu kesatuan. Lalu satu itu dianggap sebagai keterpisahan. Yang merah merasa paling benar. Yang biru merasa paling benar. Yang hijau merasa paling benar. Yang merah merasa paling benar menyalahkan yang hijau. Yang hijau merasa paling benar menyalahkan yang biru. Yang biru merasa paling benar menyalahkan yang nila. Yang nila merasa paling benar menyalahkan yang ungu. Itulah sesungguhnya bibit awal perpecahan. Bibit awal peperangan. Makanya setiap peperangan pasti melibatkan tentara. Kita sering lupa, tentara itu tidak pernah bisa membebaskan kejahatan. Tentara hanya berhadapan dengan tentara. Dan tentara tidak berhadapan dengan kejahatan. Kejahatan itu ketiadaan cahaya. Ketiadaan cahaya harusnya dilawan dengan kehadiran cahaya. Penjara tidak pernah menghadirkan cahaya. Penjara malah justru kebanyakan menghadirkan kegelapan baru. Sudah orang itu jahat, kemudian diperlakukan jahat, maka keluar dari penjara, kira-kira jiwa orang itu semakin gelap, semakin hitam, semakin legam. Itulah sesungguhnya
praktek-praktek yang tidak disadari bahwa kita sesungguhnya sedang berkontribusi menebarkan kegelapan pada semesta ini, bukan menebarkan cahaya. Baik, yang sederhana saja. Kalau Bapak Ibu ditanya sekarang sama saya, diberitakan di sebuah stasiun televisi ada orang melakukan kejahatan. Biasanya apa yang dilakukan oleh kita pertama kali? Pasti kita akan bereaksi. Apa reaksi kita? Reaksi kita yang pertama adalah kita benci pada orang yang melakukan kejahatan. Tapi ketika kita sadar bahwa sesungguhnya melakukan kejahatan karena ketiadaan cahaya, berarti orang itu butuh apa? Bukan butuh kebencian dari kita, butuh cahaya dari kita. Itulah bedanya barangkali para nabi dengan para rasul, perjuangannya dengan kita. Kalau Nabi Muhammad ya menyatakan, kalau dalam sebuah peperangan, kalau orang itu sudah menyerah, jangan disakiti. Karena beliau tidak berperang, tapi sedang menghadirkan cahaya. Cahaya cinta kasih. Yang sedang diperangi bukan orang jahat, yang diperangi adalah kejahatannya. Orangnya tidak diperangi. Tapi sekarang yang terjadi apa? Kita melakukan tindakan yang sebaliknya. Justru yang kita perangi adalah orangnya. Kejahatannya tidak pernah diurus. Itu sebabnya, Bapak Ibu, kalau kita ambil contoh-contoh, ternyata kegelapan itu sudah merambah di seluruh aspek kehidupan. Bahkan mungkin kegelapan ini secara tidak disadari juga berada di tempat-tempat yang diduga sebelumnya oleh kita, tempat-tempat di mana di situ ada cahaya. Mungkin ya, kita menduga di tempat itu ada cahaya. Mungkin kita menduga, oh ini adalah tempat di mana ada orang-orang sedang berbicara tentang ya kebenaran misalkan. Dianggap di situ ada cahaya. Tapi ternyata ketika kebenaran disalahgunakan, kebenaran bisa membuat seseorang menjadi buta dengan kebenarannya. Ketika kebenaran itu disalah tafsirkan, maka yang ada adalah kegelapan. Nah, oleh karena itu, kapan ya jiwa itu akan mudah melakukan kejahatan? Jiwa yang kehilangan sentuhan dari ruhnya, jiwa yang kehilangan sumber cahayanya, maka jiwa yang semacam itu memiliki kemampuan besar untuk melakukan kejahatan seperti warna hitam. Karena apa? Hitam itu ketiadaan cahaya. Begitu sang jiwa tidak mendapatkan akses dari sang maha jiwa, maka dia tidak mendapatkan cahaya. Nah, oleh karena itu bukan sebuah omong kosong bahwa sesungguhnya jiwa kita ini bisa melakukan akses ke diri yang lebih tinggi, bahkan sampai kepada ruh yang utuh. Cuman ini jarang dibicarakan, jarang diajarkan. Karena dianggap kalau kita sudah melakukan ritual walaupun tanpa kesadaran, kita sudah selesai dari sebuah kewajiban. Padahal di sini yang paling penting bagaimana jiwa ini mengakses sumbernya yang asli, sumber cinta kasih yang lebih tinggi. Bagaimana caranya? Sesungguhnya kalau kita mau jujur, isi semua kitab suci itu di dalamnya adalah bagaimana caranya jiwa yang tadi itu mengakses ruhnya. Kehadiran para penuntun, ya, para guru, sesungguhnya cuma satu, mengajarkan bagaimana caranya jiwa memiliki akses kepada ruhnya. Apakah kita pernah diajarkan bagaimana cara mengakses ruh dengan jiwa kita? Selama ini tidak diajarkan, maka jiwa kita tidak akan pernah mendapatkan aliran cinta kasih dari ruhnya. Oleh karena itu, maka sang jiwa akan mudah sekali melakukan kejahatan. Itu sebabnya kalau diberikan dua pilihan, mana yang akan kita pilih? Mengampuni atau marah? Pasti kita akan pilih mengampuni. Kalau ditanya seperti itu, pasti pilihannya kan seperti itu. Walaupun kenyataannya, ketika ada orang yang jahat kepada kita, kalau sekarang misalkan saya melakukan kejahatan pada Bapak Ibu, saya tidak akan tanya, Bapak Ibu akan marah atau memaafkan? Pasti reaksi kita yang pertama mungkin marah ya. Walaupun mungkin ada yang marahnya lama, ada yang marahnya sebentar, keburu sadar. Loh, kenapa saya mesti marah? Bukankah orang jahat itu ketiadaan cahaya? Ketika saya marah, justru saya sedang menyumbang ketiadaan cahaya. Jadi kalau sebentar marah, sebentar sadar itu masih mending. Yang luar biasa itu marah terus-menerus, bahkan memelihara kebencian secara terus-menerus. Berarti menebarkan kegelapan secara terus-menerus. Sekarang saya kasih pilihan lagi yang kedua. Ya. Menyalahkan atau memahami. Pasti akan memilih memahami, teorinya kan begitu. Betul? Tapi kalau ada orang yang jahat, diberitakan ada orang jahat, saya tanya Bapak Ibu sekarang. Begitu berita tentang orang jahat itu, apalagi kejahatannya menyentuh keluarga kita, menyentuh bagian dari orang-orang yang kita cintai. Kan beda ya? Kalau ada orang melakukan kejahatan pada orang lain dan bukan keluarga kita, bahkan tidak ada hubungan dengan kita, mungkin marah kita tak sebesar kalau kejahatan itu menyentuh keluarga kita atau menyentuh orang-orang yang kita sayangi. Kan beda ya? Kualitasnya beda.
Sekarang pertanyaan saya, seandainya ada orang melakukan kejahatan pada orang lain dan orang yang ditindas itu bukan keluarga kita. Saya akan tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan memahami atau menyalahkan? Mungkin jawabannya sementara ya, memahami ya, daripada menyalahkan. Kan terjadinya bukan pada keluarga kita. Tapi kalau dari sisi spiritual, apakah kita sedang melakukan kejahatan? Yes, kita sedang berkontribusi melakukan kejahatan. Dan kita tidak berkontribusi apa-apa untuk membangun cahaya pada semesta ini. Yang kedua, pertanyaan saya, seandainya kejahatan itu dilakukan oleh orang jahat pada orang yang sangat kita sayang, barangkali reaksinya akan berbeda. Kecenderungan untuk memahami bahkan tidak ada mungkin. Yang ada pasti menyalahkan. Dan kalau kita memilih marah daripada memaafkan, memilih menyalahkan daripada memahami, sesungguhnya kita sedang memilih karma negatif untuk jiwa kita. Dan karma negatif itu tiada lain adalah kegelapan. Otomatis ya, sang jiwa ini akan jatuh terkoyak. Nah, untuk naik lagi jiwa ini mencapai ruh yang utuh, itu perlu waktu yang sangat lama. Itu sebabnya jiwa yang semacam ini, untuk mencapai sebuah kesadaran, mungkin perlu mengalami 200 kali pengalaman fisik yang menyakitkan. Mohon maaf, saya mau kasih ilustrasi yang sederhana. Ada sebuah peristiwa, misalnya sederhana saja, kita kehilangan barang. Kehilangan sepeda lah, kehilangan sepeda. Waktu kita kehilangan sepeda, apa reaksi kita? Marah? Kesel? Benci sama orang yang mengambil sepeda itu? Benci pasti. Apa yang terjadi? Besoknya kehilangan sepeda motor. Apa reaksi kita berikutnya? Marah? Marah. Sumpah serapah? Pasti. Benci? Oh, benci banget. Apalagi sekarang sepeda motor. Berikutnya akan kehilangan apa? Kehilangan mobil. Marah? Marah. Benci? Benci. Sumpah serapah? Ya. Menyalahkan? Pasti. Sedang menebarkan apa kita? Kegelapan. Berikutnya akan kehilangan apa? Dan terus menerus akan kehilangan. Sampai 200 kali kehilangan, ternyata nggak sadar-sadar. Mungkin akan ditambah 200 kali berikutnya. Sebelum sadar, sesungguhnya itu bukan kehilangan. Cuman bagian dari cara semesta untuk membersihkan harta kita. Karena kita tidak paham, ya, tidak bisa memahami maksud di balik peristiwa itu, kehadirannya, apa yang terjadi? Kita terus-menerus terjerembab dalam kegelapan. Itu sebabnya orang yang jiwanya tadi sudah jatuh ke bawah dalam kegelapan, untuk naik pada kesadaran yang lebih tinggi, mungkin harus melewati 200 kali atau 400 kali, 800 kali pengalaman fisik yang menyakitkan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa sadar dan memahami tanpa harus mengalami pengalaman yang berulang-ulang tadi? Makanya ya, di dalam tradisi kita, dari leluhur kita, terutama para wali, mengajarkan lagunya Gundul Pacul. Pacul itu artinya papat kang ucul. Papat itu sesungguhnya apa? Yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga penciuman, yang keempat pembicaraan. Itu baru 4 indranya. Dan ada satu indera lagi yang disebut dengan indera perasa yang namanya kulit. Makanya kita mengenal panca indera. Panca indera disebutnya 5 sensory. Sensor yang 5. Selama kita hanya menggunakan panca indera, yang kita lihat adalah data-data dari luar. Data dari luar itu bisa salah. Tadi kita bilang di tangan saya tidak ada bakteri, karena penglihatan kita terbatas. Begitu dilihat dengan mikroskop, ternyata di tangan saya banyak bakteri. Betul? Nah, selama kita bercokol dalam panca indera, selama itu pula data-data yang masuk di intelek kita, data-data dari panca indera, yang muncul adalah keterbatasan. Oleh karena itu, agama mengajarkan kepada kita untuk naik kelas berevolusi, memasuki multisensori. Apa multisensori? Melampaui panca indera. Manusia yang melampaui panca indera disebut manusia sarwa indera. Nah, manusia sarwa indera tidak mesti mengalami 200 kali pengalaman fisik yang menyakitkan untuk memahami sebuah peristiwa. Itu sebabnya manusia sarwa indera sudah berhubungan jiwanya dengan intelijensia yang lebih tinggi. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku. Ma'rifat itu adalah ilmu yang akan memberikan akses jiwa kita pada intelijensia yang lebih tinggi. Itu sebabnya intelektual kita yang terbatas dinaikkan menjadi intelektual yang tanpa batas. Oleh karena itu belajar untuk memahami tidak mesti lewat realitas fisik yang menyakitkan berulang-ulang. Makanya ada orang, cuma satu peristiwa terjadi, berikutnya peristiwa itu tidak terjadi lagi pada dia. Kenapa? Karena dia langsung bisa memahami. Makanya setiap peristiwa di semesta ini hadir, tujuan kehadiran cuma satu, menyampaikan sebuah pesan penting kepada kita. Ketika pesan pentingnya tidak bisa kita tangkap, maka kita
akan terus mengalami peristiwa yang sama. Baik, kalau ada orang yang melakukan tindakan buruk kepada kita, lalu kita hanya melihat tindakan buruk, maka selama itu pula orang yang tindakannya buruk akan hadir berulang-ulang. Tetapi kalau kita paham, orang yang tindakannya buruk itu sesungguhnya hanya tangan kiri Allah sedang mengajarkan sesuatu kepada kita, apa pelajarannya dari tindakan buruk? Kalau ada orang melakukan tindakan buruk kepada kita, sakit hati nggak kita? Sakit hati nggak kita? Sakit hati. Apa pelajaran dari sakit hati? Pelajarannya, saya tidak akan melakukan tindakan yang sama, karena ternyata saya sudah merasakan sakitnya. Jadi sakit itu perlu kita rasakan. Kenapa? Lewat sakit yang kita rasakan, kemudian kita belajar. Maka saya tidak akan melakukan tindakan yang sama, karena tindakan yang sama akan dirasakan sakitnya oleh orang lain. Nah, banyak yang tidak sadar dengan itu. Ketika orang menyakiti kita, bukan sadar bahwa sesungguhnya dia sedang mengajarkan rasa sakit, supaya kita tidak melakukan tindakan yang sama, malah justru memacu adrenalin kita, memacu kemarahan kita untuk menimbulkan rasa sakit yang lebih dari itu pada orang lain. Bagaimana jiwa kita bisa berevolusi menjadi ruh yang utuh kalau seperti itu? Kalau begitu bagaimana cara menanggapi orang yang baik kepada kita? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau ada orang melakukan tindakan baik pada kita, bahagia nggak kita? Senang nggak kita? Jadi pesannya apa? Pesannya apa? Pesannya sederhana. Kalau orang itu melakukan tindakan itu saya senang, pesannya apa? Saya akan melakukan tindakan yang sama pada orang lain, supaya orang lain merasakan apa yang saya rasakan. Itu dua pesan yang sangat penting, yang mungkin selama ini kita tidak sadari. Oleh karena itu, ya para bijak mengumpamakan, ya tindakan buruk yang dilakukan orang kepada kita, itu tangan Allah. Disebutnya tangan kirinya Allah. Dan tindakan baik yang dilakukan kepada kita, itu juga tangan Allah. Adalah tangan kanannya Allah. Tangan kanan untuk mengajarkan kebahagiaan, tangan kiri untuk menjauhkan rasa sakit. Tangan kanan untuk mengajarkan agar kita melakukan kebahagiaan yang sama pada orang lain. Tangan kiri berarti sedang mengajarkan kepada kita agar kita jangan melakukan tindakan yang menyakitkan seperti tindakan orang lain yang menyakiti kita. Bukan saling membalas. Nah, disinilah pentingnya memahami kejahatan sebagai ketiadaan cahaya. Kalau kejahatan ketiadaan cahaya, maka kita akan sadar melawan kejahatan dengan kejahatan. Sesungguhnya kita sedang menambah kegelapan. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Siapa sesungguhnya yang menciptakan jiwa? Yang menciptakan jiwa itu adalah ruh. Dan kapan ruh menciptakan jiwa? Saat ruh dikasih dua pilihan, dia mengambil pilihan yang memiliki kandungan karma negatif. Jadi contohnya seperti ini. Tadi ketika disuruh mengambil pilihan, marah atau memaafkan. Dia memilih apa? Marah. Dia dikasih pilihan, menyalahkan atau memahami. Dia lebih memilih menyalahkan. Sesungguhnya ruh ya sedang mengambil karma negatif. Makanya saat dia mengambil karma negatif, ruh akan terkoyak. Ruh yang terkoyak, dia sedang menciptakan jiwa. Makanya sangat masuk akal kalau di Quran dikatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasa. Beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya dan rugilah yang mengotorinya. Jadi siapa yang menyucikan jiwa? Dan bagaimana caranya menyucikan jiwa? Karena banyak yang mensalah tafsirkan. Menyucikan jiwa itu gimana caranya? Kalau tadi jiwa, ruh yang terkoyak yang bernama jiwa itu sedang ketiadaan cahaya, cara menyucikan jiwa yang diajarkan para nabi, para rasul kan menghadirkan cahaya. Apakah semua orang yang menyucikan jiwa sudah ada di jalur ini? Kan belum tentu. Mohon maaf Bapak Ibu, tubuh kita mau diwudukan sehari berapa kali? Selama tidak menghadirkan cahaya ke dalam jiwa kita, tidak akan pernah menjadi suci jiwa kita. Yang